Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal klub FC Dordrecht U21, dikabarkan batal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hinoke sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang akan memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi ini menyebutkan bahwa proses naturalisasi Hinoke telah dihentikan oleh PSSI karena alasan yang krusial. Kabar terbaru yang beredar menyatakan bahwa proses naturalisasi Hinoke terhambat. Menurut informasi dari komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Hinoke kemungkinan tidak bisa dinaturalisasi karena permasalahan keturunan. Bung Binder mengungkapkan bahwa Hinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, yang tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Hinoke, diduga bahwa garis keturunannya dengan Indonesia berada di atas kakek neneknya, mungkin pada level buyut atau bahkan lebih jauh lagi. Jika benar, maka Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Bung Binder menyebutkan, Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap banyak dari kontribusi Hinoke di masa depan. Selain itu, kabar lain yang memperkuat isu batalnya naturalisasi Hinoke adalah aksi sang pemain di media sosial. Beberapa netizen mencatat bahwa Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke tentu saja mengecewakan banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Hinoke diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda Muda. Sementara itu, situasi ini juga membuka diskusi mengenai proses naturalisasi pemain di Indonesia. PSSI selama ini telah berusaha mencari talenta-talenta berdarah Indonesia di luar negeri yang dapat memperkuat timnas. Kasus Mauresmo Hinoke menjadi contoh bagaimana kompleksitas proses naturalisasi dapat menghambat langkah sebuah negara dalam meningkatkan kualitas timnasnya. Bagi Mauresmo Hinoke sendiri, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Sebagai pemain muda yang sedang merintis karir, kesempatan untuk bermain di level internasional seperti timnas Indonesia adalah impian besar. Meskipun demikian, Hinoke masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan dirinya dan mungkin mencari peluang lain di masa depan. Dukungan dari penggemar dan komunitas sepak bola Indonesia tetap ada, terlepas dari situasi yang terjadi. Kita semua masih menantikan konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Mauresmo Hinoke. Hingga saat itu, spekulasi dan rumor akan terus beredar. Namun yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat di kancah internasional tetap harus dipertahankan. Terlepas dari siapapun pemainnya, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan bagi timnas di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan semoga semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Timnas Cina mulai mempersiapkan diri jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih, Branko Ivankovic terus memantau perkembangan anak asuhnya. Tim negeri tirai bambu tergabung di grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersaing melawan Timnas Indonesia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, dan Timnas Australia. Pada partai pembuka, Cina berjumpa Jepang di Stadion Saitama, Jepang, 5 September 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian, Cina, 10 September 2024. Setelah itu, Cina ditantang Australia di Stadion Adelaide Oval, Australia, 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, giliran Timnas Indonesia yang dijamu di Stadion Qingdao, Cina. Menurut laporan media lokal Cina, Sohu, Timnas Cina bakal kedatangan amunisi tambahan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Salah satunya yakni Hou Yongyong, pemain naturalisasi asal Norwegia.
Sosok berusia 26 tahun itu punya kualitas mumpuni sebagai gelandang. Ho Yong-yong, peraih sepatu emas divisi pertama Norwegia, juga terpilih. Dia mungkin menjadi mitra baru Lei. Ho Yong-yong bersinar di Liga Utama Norwegia musim ini, dia sering mencetak gol, tulis Sohu. Bergabungnya dia dengan timnas Cina sangatlah penting. Itu tidak hanya mencerminkan keinginan pribadinya, tetapi juga merupakan hasil dari upaya Ivan Kovic untuk membujuknya. Ivan Kovic memainkan peran yang sangat penting. Ia secara pribadi membujuk Ho Yong-yong untuk bergabung dengan tim nasional dan bersaing dengan Wu Lei di perempat final. Para penggemar menaruh harapan besar terhadap penampilan Yong-yong dan berharap ia bisa meraih sesuatu di laga debutnya, sambungnya. Grup C babak ketiga ini, bisa disebut grup neraka karena dihuni 3 negara langganan Piala Dunia, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu, Branko Ivankovic menaruh perhatian penuh terhadap kekuatan sang calon lawan. Tim Cina akan melawan negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia di kualifikasi Piala Dunia, yang disebut sebagai grup maut, kata Sohu. Pelatih kepala Ivankovic tahu tidak mudah untuk lolos dari grup seperti itu. Ia mulai memperhatikan status pemain sejak dini dan menentukan daftar pemain terlebih dahulu. Daftar tersebut juga mencakup pemain seperti Huang Zichang, Hu Hetao, Zhang Yuan dan Han Jiaqi yang tampil bagus di Liga Super Cina, sambungnya. Sohu juga menyebut laga tandang perdana melawan Jepang sebagai pertandingan yang sangat menantang. Meski Ivankovic pernah memimpin timnas Oman mengalahkan Jepang, namun kini situasinya berbeda. Fans tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap timnas Cina, namun hanya berharap bisa tampil maksimal dan berusaha meraih 1 poin di laga tandang, ujar media tersebut. Meski situasi suram, saya yakin semangat dan performa timnas Cina tidak akan mengecewakan ekspektasi media dan fans. Mereka akan memenangkan kejayaan bagi negara dan berjuang untuk kemenangan, pungkasnya. Skuad Garuda untuk pertama kali dalam sejarah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal itu menyamai pencapaian Vietnam dan Thailand yang masing-masing jadi wakil ASEAN di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Dia mengakui timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong yang menduduki kursi pelatih sejak 2019. Peningkatan ranking FIFA hingga melajunya Garuda ke event-event besar seperti Piala Asia 2023 telah jadi bukti nyata. Namun, berkaca kekuatan Garuda saat ini, timnas Indonesia dianggap harus membuktikan diri. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dianggap bakal jadi ujian sekaligus wadah membuktikan hal itu. Harus diakui memang level kita masih seperti itu. Kita baru mau mendekati level Asia, kata Kesit. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar. Di fase grup, tim Merah Putih kalah 1-3 dari Iran dan Jepang tetapi berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Hasil itu sudah cukup membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase gugur, langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus terhenti di tangan Australia dengan skor 0-4. Melihat hasil yang diraih, timnas Indonesia cuma bisa mengalahkan Vietnam yang merupakan tim Asia Tenggara. Sementara 3 kekalahan didapat saat menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik.